Rajul nih kayaknya. Coach Akmal bilang apa skuad yang paling mewah. Ya mungkin kita memang dilarang bermewah-mewahan. Harus yang sedang-sedang saja. Efisiensi. Kita terlalu hedon nih, ya kan? Apalagi ini kan bulan Ramadan. Kita nggak boleh flexing-flexing. Kita harus rendah hati. Mungkin itu salah satunya kita dilarang bermewah-mewah. Itu benar tuh kata Pak Ustadz tuh. Bener ya. Jadi tausiah Ramadan ya. Mungkin kayaknya kalau main bola ini kan nggak kayak main game PS ya. Jadi pemainnya bagus belum tentu juga langsung menang. Iya nggak sih? Betul. Tapi kalau saya penonton sepak bola tapi tidak seperti legend-legend yang ada di tengah ini, teman. Yang saya lihat tadi ada dari strategi Patrick Kluivert adalah ada beberapa pemain yang tidak biasa ditempatkan di posisi sebelumnya, apalagi di posisi klubnya. Contohnya Kelvin Verdong yang tadinya di fullback waktu terakhir lawan Arab dia counter attack menghasilkan gol kedua Marcelino. Itu tidak di posisinya di babak pertama, dia main di gelandang. Terus ada Mads Hilgers, yang mungkin di klubnya yang tidak terbiasa main dengan 3 back. Ada Jay Eaton juga yang tidak terbiasa di klubnya main dengan defensive line yang begitu tinggi. Makanya gol-gol Australia semuanya menurut saya karena itu. Karena ya tadi kalau kita butuh waktu adaptasi ya memang. Tapi kenapa seorang Patrick Kluivert tidak bisa membaca itu? Pemain yang bahasa yang paling rame Bang David adalah Kluivert tidak hoki. Sebenarnya nggak bisa juga dibilang harus adaptasi ya karena Kenapa? Karena si Patrick tahu dia cuma punya 4 pertandingan ini. Dia tahu pertandingan pertama itu akan ada di Sydney Australia. Ini bukan informasi baru. Ini bukan informasi bahwa oh ternyata kita main di Sydney. Enggak, dia udah tahu dari sejak dia interview bahwa pertandingan pertama kita akan ada di Sydney di international break yang para pemain pasti akan telat datang. Itu adalah laga wajib menang. 4 laga ini adalah laga di mana dia nggak bisa bereksperimen sama sekali. Kredit to Patrick, dia nerima pekerjaan ini dengan segala tantangan yang ada depan mata. Dia tahu di konferensi pers dia ketika ditekankan tantangannya para pemain datang dari Dan hasil ini karena punya ekspektasi kita harusnya minimal draw deh. Nah kita lihat nggak usah kelamaan, dia ngebandingin sama STY, beda sama eranya STY. Nah termasuk juga nggak ada reaksi teriak-teriak kayak STY, woi tim lu ketinggalan dan lain-lain lah ya. Ini kan ekspresi kekecewaan. Kekecewaan itu. Ada lagi Priska, saya udah kirimin banyak tuh. Apa tuh? Piye kabar enak zamanku toh. Nah enak zamanku toh. Tapi Mbak Pirsi, Mbak kita juga nggak boleh membanding-bandingkan ya. Maksudnya itu mungkin karena kekecewaan. Itu adalah luapan kekecewaan. Itu. Tapi ya sekarang kita hadapi ke depannya ya harus lebih baik lah. Saya setuju dengan Bapak Pirsi bahwa kita juga nggak bisa main-main lagi. Itu resiko. Ya kan di 4 pertandingan kan kita lawan lawan Bahrain, China sama Jepang ya. Jadi ya udah kita hadapi yang besok lawan Bahrain itu lawan Cina harus kita menang 2 pertandingan itu kalau mau lolos. Ya tapi David lihat ya wajar lah kekecewaan banding-bandingin sama mantan pelatih. Iya wajar, komparasi itu kan wajar. Iya wajar. Ya. Transisi juga wajar kan selalu dibandingin. Cuman tadi saya meng-highlight tuh ada yang komen katanya, kok Patrick Kluivert diem-diem aja. Mungkin dia diem-diem mikir. Tadi kan mikir nggak bisa tidur, mikir besok lawan Bahrain harus coba formasi kayak gimana. Gitu diem-diem dia bukan berarti nggak melakukan sesuatu, dia diem-diem mikir ternyata. Karena puyeng ya habis dari sini tuh PR-nya berat banget. Betul. Dan yang saya tadi misalnya ada yang nyanyi di Stadion Sydney menyebut nama Sintayong, saya pikir satu hal yang biasa dan wajar. Kenapa? Karena ya bagaimana berpisah lagi sedang sayang-sayangnya kan. Kemudian jadi banyak juga yang belum move on dengan situasi dan kondisi ini. Dan bukan mustahil nanti ketika lawan Bahrain ada hal sama juga terjadi di GBK gitu kan. Menurut saya adalah yang paling ke depan yang harus kita lakukan. Kita nih sebenarnya untuk runner up udah agak berat. Tapi kita masih peluang untuk 3-4. Kenapa 3-4 masih punya peluang? Saya baca kabar terakhir Jepang menang 2-0 lawan Bahrain kan. Artinya kita masih ada di posisi yang kita bisa ke peringkat 3-4 untuk babak keempat nantinya. Dan itu kuncinya adalah melawan Bahrain dan melawan Cina. Bisa menang lawan, sebenarnya rival utama kita kalau mau bicara di grup C ini adalah ya itu Bahrain dan Cina. Sementara yang 3 itu kalau mau bicara level mereka adalah level Piala Dunia, langganan Piala Dunia. Jadi sebenarnya peluang kita ada di 3-4 dan ini harusnya jadi pertaruhan mungkin Patrick Kluivert. 3 Saudi Arabia mungkin ya. Mungkin menurut saya kalau saya hitung-hitungan Jepang nomor 1, nomor 2 Australia, nomor 3 Arab Saudi, nomor 4 ya Indonesia gitu. Asalkan kita bisa menang lawan Bahrain dan Cina. melawan Cina. Dan apalagi nanti lawan Bahrain kan Orat Mangun sudah bisa main, kemudian harusnya lebih bagus ya. Sudah bisa main, lebih harus percaya diri lagi tapi jangan overconfident juga gitu kan. Iya, tapi kenapa
sangat berat banget karena kan ekspektasinya kita minimal draw lah hari ini ya. Dan banyak juga yang bilang bahwa laga melawan Australia ini jadi kunci bagi tim Garuda untuk menuju Piala Dunia 2026. Tapi dengan kalah 5-1, bagaimana timnas akan melaju ke Piala Dunia 2026? Masihkah ada harapan? Kami kembali sesaat lagi. Tetap di Rosi. Perjalanan baru timnas dimulai. Debut perdana Patrick Kluivert memimpin timnas Indonesia melawan Australia menjadi ajang pembuktian.